Jadi gini, waktu pas mau masuk di gerbang mahkamah itu foto-foto lah kan, biasalah foto. Pas turun dari tempat foto itu ada ibu-ibu yang menawarkan gelang. Bapak ketua, ini gelang bisa untuk meyakinkan hakim. Final and binding, nggak ada lagi upaya hukum lagi setelah itu. Tidak ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raffi Aditya di podcast Temu Tamu. Nah, kali ini saya kedatangan tamu terhormat yang kemarin lagi viral karena baru selesai sidang di Mahkamah Konstitusi terkait kasus Pilkada Kabupaten Tanah, yang mana beliau menjadi MVP-nya untuk kasus Kabupaten Tanah karena memenangkan sengketa pemilu dari permohonan pihak 01 pada Mahkamah Konstitusi. Yang hadir bersama kita yaitu Ketua KPU Kabupaten Tanah, Kakanda Diki. Assalamualaikum Kakanda. Waalaikumsalam Raffi. Waduh, akhirnya saya masuk juga ke podcast yang viral ini. Gini Bang, Raffi, alhamdulillah bersyukur sekali Abang datang ke podcast Temu Tamu. Nah, Bang, ini Raffi kita bahas dikit nih persoalan Mahkamah Konstitusi. Nah, yang Raffi tahu, KPU Tanah Datar itu mendapatkan banyak penghargaan dari hasil pilkada atau pemilihan kepala daerah se-Indonesia kemarin. Dan itu penghargaan itu tidak hanya satu, empat. Dan di saat kita mendapatkan penghargaan, kinerja kita diberikan apresiasi oleh institusi yang di atasnya. Tapi ada orang nih yang melaporkan yang mendapatkan penghargaan dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi. Bagaimana pendapat Abang terkait persoalan itu? Oke, terima kasih Raffi. Sebenarnya kawan-kawan, jadi kalau upaya hukum yang dilakukan oleh setiap orang itu sangat amat dimungkinkan. Dan itu adalah jalur yang sangat konstitusional. Karena upaya hukum itu adalah upaya yang sangat baik untuk dilakukan gitu. Bahkan pada saat rekapitulasi penghitungan itu dilakukan di kabupaten, kami juga di KPU, karena prinsipnya kami melayani. Bahkan bagi para pihak, ini gak cuma satu, para pihak yang membutuhkan data-data ke KPU, meskipun nanti KPU yang dinyatakan sebagai termohon, kami dalam upaya melayani juga akan tetap memberikan data-data itu. Nah, sebagai informasi, di luar dari cerita perihal Mahkamah Konstitusi, KPU itu mendapatkan di tahun selama pilkada itu ada 4 penghargaan. Ya, betul. Pertama, penghargaan tingkat nasional terbaik 3. Ya. Pemungutan dan perhitungan suara. Terbaik 3 nih ya? Terbaik 3. Se-Indonesia. Nomor 1 itu Kaimana di Jayapura. Kemudian nomor 2 itu Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Yang ketiga adalah KPU Kabupaten Tanah Datar. Nah, itu terbaik di tingkat nasionalnya. Kemudian terbaik ketiga data C hasil cepat di Sumatera Barat. Jadi terbaik tercepat dalam pengumpulan data C hasil di Sumatera Barat terbaik 3. Lalu terbaik kedua tingkat partisipasi masyarakat di Sumatera Barat. Nah, jadi ada 3 ya. Yang keempat itu adalah pengelolaan cash money system oleh Kementerian Keuangan melalui Kanwil Dijen Keuangan yang ada di Dijen Anggaran yang ada di provinsi. Di provinsi. Berarti 1 dari nasional, 3 dari provinsi. 3 dari provinsi, yang 3 itu 1 dari eksternal dari Kementerian Keuangan, yang 2 lagi dari KPU Provinsi Sumatera Barat. Nah, jadi
penghargaan-penghargaan ini kami tidak mungkin akan mendapatkannya, Raffi, Ya. bila tidak ada kerjasama yang bagus dari PPK, PPS, KPPS, Pantarli, dan sekretariat. Ya, ya, ya. Nah, kalau tidak ada kerjasama ini, timnya tidak terbangun dengan baik, nah itu pasti tidak akan diakui segala prestasi-prestasi yang ada. Jadi yang lucunya, Raffi, dari keempat penghargaan ini, itu mewakili 4 komisioner. Ya, ya, ya. Hanya 1 komisioner yang bagian logistik yang nggak dapat penghargaan. Kebetulan saya ada jadi ketua divisinya. Jadi 5 komisioner KPU ternyata. 4 ini dapat penghargaan semua. Yang bagian logistik, yang ketua bidang saya yang ketuanya tidak dapat penghargaan. Tidak dapat penghargaan. Saya berbesar hati, kawan-kawan yang juga dapat penghargaan. Tapi ya itulah, ibarat mungkin batang durian nak. Tak sadar lah masa pas jatuh yang busuk, yang busuk kok ketua lagi. Jadi tapi ya atas segala prestasi yang didapatkan, tentu balik kaca itu, beko balik kan seluruhnya adalah kekuatan tim. Ya, ya, ya. Nah, terkait upaya hukum, tentu itu adalah hak. Ya, ya, ya. Itu hak bagi si calon, karena hanya Mahkamah Konstitusi lah yang pertama dan terakhir untuk memutuskan apakah ada perselisihan hasil ini. Sehingga itu tetap menjadi patokan pembelajaran politik. Nah ini pembelajaran politik bagi masyarakat di Tanah Datar. Jadi harus dilihat dulu konteks-konteks dalam upaya-upaya hukum yang dilakukan. Baik dari permohonan itu masuk, sampai diregistrasi permohonannya, sampai pembacaan permohonan oleh si pemohon. Sampai nanti jawaban dari pihak yang termohon, KPU. Lalu pemberi keterangannya adalah pihak terkait. Nah, dan Bawaslu dalam keterangan. Sehingga dengan adanya live di YouTube, ya, kemudian perkara yang di Mahkamah Konstitusi ini, dan akhirnya ingkrah, akhirnya kita selesaikan tahapan itu sampai kita kemarin memberikan hasilnya kepada DPRD. Itu merupakan pelajaran politik yang mahal untuk Tanah Datar. Ya, ya, ya. Karena apakah ini yang pertama terjadi sengketa pilkada Tanah Datar? Enggak. Tapi yang sampai ada juga. Tapi yang sampai ke MK? 2015 juga ada. Oh, ya, ya, ya. Cuman belum begitu YouTube-nya MK itu. Nah. Iya, 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 ya. Jadi kita semua mungkin 2015 itu masih banyak pakai BlackBerry. 2015 berarti pilkadanya mendiang Bapak Erdenansa? Ada. Padahal selisih suaranya jauh loh. Makanya Mahkamah bisa saja mengesampingkan pasal 158 itu. Dan Mahkamah itu tidak bisa menolak apapun permohonan dari si pemohon. Yang jelas adalah permohonannya itu dibacakan di depan Mahkamah, jawaban dari termohonnya baik, gitu. Dan kemudian jawabannya terkait dan meyakinkan Mahkamah bahwasanya apakah ini akan dilanjutkan oleh Mahkamah kepada pemeriksaan atau tidak. Ya. Nah itu yang paling penting dilakukan pembelajarannya oleh masyarakat, sehingga ini menjadi presiden, jadi jurisprudensi. Ya. Karena di pilkada kedepannya atau di pemilu berikutnya, maka kita harus memahami bahwasanya kita sadar ada upaya hukum yang dilakukan oleh si peserta pemilu. Karena begini Raffi, pada posisi pemohon, mereka membawa nilai suara yang diberikan oleh rakyat kepada mereka. Ya. Si termohon, dalam hal ini KPU, kami juga menjaga suara rakyat itu. Nah,
keterangannya nanti oleh Bawaslu, sehingga bukti kebenarannya itu nanti akan diputuskan oleh hakim. Dan apapun itu putusan hakim, maka tidak ada lagi perbedaan diantaranya. Jadi hukmul hakim yaumal izamul khilaf. Jadi kalau sudah hakim menyatakan ini, ya maka selesai. Apalagi kalau putusan MK itu kan final and binding, nggak ada lagi upaya hukum lagi setelah itu. Tidak ada upaya hukum lagi, sehingga yang harus dilakukan oleh KPU harus menjamin prinsip-prinsip pemilu itu. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Tapi gini gitu, persoalan sengketa pemilu Kabupaten Ternate yang sampai ke MK kemarin, ini Raffi mau bertanya ini. Lawannya ketua itu kan pengacara kondang nih. Oh ya. Ya, Oce Kaligis. Iya, betul. Ya kan? Apakah nggak ada ketakutan sama sekali melawan pengacara hebat seperti Oce Kaligis? Kalau saat mendengar nama pengacara se-maestro dan se-level Oce Kaligis, memang pada awalnya tentu kita berpikir juga, wah, Oce Kaligis luar biasa juga. Tetapi kalau kita memang dari awal melaksanakan pilkada itu dengan benar, dengan jujur, dengan adil, maka yakinlah bahwasanya kita ketahui ada yang lebih tinggi dari itu. Di atas langit masih ada langit. Di atas nasi goreng, Raffi, masih ada telur dadar, Raffi. Iya, masih ada lo kerupuk. Masih ada kerupuk. Ya. Jadi ini mungkin nggak tahu juga, mungkin kuasa Allah, bahwasanya dalam menjalankan aktivitas persidangan, entah mengapa saya pribadi tenang aja. Ya, tapi gini gitu, di waktu live MK itu kan kita juga nonton nih. Mungkin hampir banyak masyarakat Kabupaten Ternate nonton itu sidang MK terkait sengketa pemilu Kabupaten Ternate. Dan kami tahu bagaimana piawainya ketua menjelaskan kepada majelis hakim tentang kondisi dan menjawab dari permohonan dari pemohon. Dan itu ketua bisa dibilang MVP lah, yang terbaik lah, karena cara ketua menyampaikan itu lugas, tegas, dan jelas. Dan Raffi yakin di waktu itu dengan jawaban yang ketua sampaikan itu mahkamah tidak ada keraguan, ya? Tidak ada keraguan dan tidak banyak yang harus difikirkan lagi sama mahkamah. Ya. Tapi kan yang kami lihat itu yang di live mahkamah. Ya. Yang terjadi di belakang layarnya, persiapan ketua seperti apa, bagaimana ketua upaya ketua apa saja. Apakah ada diskusi lebih dalam dengan pengacara atau diskusi seperti apa yang ketua jalani itu? Ya, jadi saat rekapitulasi kita di 5 Desember diketok, terus selanjutnya kita bawa hasilnya itu ke KPU Sumbar. Kemudian di tanggal 9 itu sudah masuk permohonannya pemohon, ya. Saya lupa ingat itu. Tanggal 9 atau tanggal 6 itu. Muncullah permohonannya si pemohon di websitenya mahkamah. Kita selesaikan rekap di provinsi, kemudian kami berlima rapat lagi. Kami mencoba untuk menarik ke belakang dulu, karena permohonannya si pemohon tidak langsung kita terima. Jadi kita nggak tahu permohonannya apa yang dimohonkan, gitu. Sehingga kami hanya bisa melakukan seluruh pengumpulan bukti-bukti berkas. Dan dari awal kita lakukan, mungkin dari surat-surat persiapan pencalonan sampai di pemungutan suara.
kita bikin tim untuk mengumpulkan kembali seluruh C yang ada di Sirekap. Ya, ya, ya. Jadi di Sirekap itu Raffi, dia kan di web ya. Maka kita harus download dulu. Ya. Dikhawatirkan. Nah, kita nggak tahu ya. Nanti kalau terjadi apa-apa, Sirekapnya apa, kita kan juga dibikin itu. Sekian hari harus bisa rekapitulasinya itu download semua. Beli hard disk. Print. Terus di print. Ya, Betul, di print. Semua di print ya. Memang apa ya? Itu namanya usaha. Kalau mungkin Inpres sekarang juga kena efisiensi. Ada ya APK-nya besar. Jadi di print lagi, kemudian dilihat seluruh fakta-faktanya. Pemilihan itu secara prinsip adalah logistik yang turun ke pemilih. Ya. Logistik itu berdasarkan dari data pemilih dan calon. Ya. Jadi itu intinya. Dilihat dulu. Nah, ini sebagai tips nih bagi rekan-rekan sekalian yang ingin jadi penyelenggara ya. Jadi data pemilih dan calon. Nah, data pemilih dan calon itu semua data kita kumpulkan dulu. Di mana mungkin kesalahan-kesalahan ya. Kesalahan-kesalahan atau mungkin kealpaan yang dilakukan oleh KPU. Sehingga kami KPU pihak termohon itu mengumpulkan dulu seluruh bukti-bukti itu. Diskusinya hampir setiap hari kami berlima. Dan setiap hari sekretariat itu kita gedor, kita minta bantu. Tolong itu, tolong itu, tolong ini, siap ini, siap itu. Di print out semuanya. Sehingga kita juga dibimbing. Nah, nih, kita juga dibimbing oleh KPU provinsi dan KPU RI. Jadi dibawa juga untuk melakukan bimbingan teknis. Persiapannya itu akhirnya tanggal 3 Januari keluarlah buku registrasinya si pemohon. Ya, dikasihlah nomor registrasinya itu nomor sekian gitu, nomor 150. Ya. Jadi diregistrasi, kemudian sesudah diregistrasi, kemudian kita mendapatkan jawaban. Nah, tanggal 6-nya kita sudah menandatangani kontrak dengan kuasa hukum. Ya. Dan memang itu di bawah komandonya divisi hukum dan divisi teknis. Kita mengambil pengacara itu namanya Bang Wilhelm Ranbalak. Ya. Dia orang Tanimbar, Maluku. Yang kantornya itu di Malang. Jadi bukan dari sini, dia pengacaranya bukan dari sini. Jadi pengacara itu hanya bekerja sama dengan kita untuk bagaimana supaya kita menang. Nah, itu kita menang. Nah, dibaca lagi di mana permohonan-permohonannya itu yang kita lihat mungkin pada posisi tidak memberatkan kita ataupun kita telah memiliki jawaban-jawabannya. Jadi kalau misalnya dituduh, dituduh curang, gitu kan, maka harus ada pembuktiannya. Ya. Siapa yang mendalilkan ya dia yang membuktikan. Sehingga dengan adanya berbagai macam prestasi yang kita dapatkan tadi, itu membuktikan sebenarnya bahwasanya KPU itu makin kesini pekerjaannya itu semakin clear. Ada teknologi informasi yang membantunya. Bahkan kita bedakan dulu ya, Raffi, waktu pas Pilpres ya dengan pilkada sekarang. Di info pemilu itu kita bisa cek, kita nggak menampilkan grafik loh. Iya. Kita nggak tampilkan grafik. Tapi Kita takut tampilkan grafik. Karena nanti suara itu kan dia masuk beransur-ansur. TPS itu selesai, TPS itu selesai, TPS itu belum selesai karena sinyalnya nggak sampai kan. Nah, nanti jangan sampai baru suara masuk 8%, yang ini sujud syukur, yang ini sujud syukur juga. Sehingga kami dalam rapat-rapat sudah sampaikan, janganlah di pilkada itu tampilkan grafiknya.
Jadi bagaimana? Nggak ada dong masyarakat itu tahu siapa secara real time-nya. Ya enggak, kita hanya tampilkan C hasilnya saja per TPS. Jadi masyarakat, iya silakan hitung sendiri. Baik itu si calon, baik itu simpatisan, baik itu partai, Tim hitung sukses. sendiri. Tim sukses, hitung sendiri. Dan kita memberikan data itu paling cepat. Paling cepat. Terbukti ya di bawah komando bagian data Pak Thomas, kita mendapatkan terbaik ketiga di provinsi. Ya, sebelum maghrib data udah terkumpul semua kan? Iya, jadi kan ya kalau kita dibandingkan dengan Kota Padang Panjang ya pasti kita apa? Ya, mereka cuma 2 kecamatan ketua, kita 14. Ya, tapi persiapan yang kita lakukan memang itu. Kita lakukan uji beban itu, Raffi, lebih dari 2 Tunggu, kali. berarti kalau di atas nama kabupaten? Ya. Berarti terdaftar paling cepat. Tunggu dulu, yang satu itu kan Padang Panjang. Ya, dia bukan, dia dipisah sama gitu. provinsi antara Satker yang wilayahnya yang besar, wilayah yang kecil gitu. Oh gitu. Oke. Jadi kalau untuk terdaftar mungkin bisa dibandingkan dengan Kota Padang. Nah, jadi kita memang membentuk timnya itu cepat untuk bergerak mengumpulkan C. Tapi harus dipastikan dulu betul. Tunggu dulu itu. Tadi kan kita melompat nih ceritanya. Kalau persoalan KPU tadi kan pemberkasan ketua lengkapi dulu. Iya. Ya kan? Kalau ketua lengkapi dulu berkas, berarti kan berkasnya banyak nih. Banyak tuh buktinya waktu saya bawa tuh. Terus hari ini. Nah, itu pun sudah disortir nanti. Awalnya nggak cuma, awalnya satu kontainer itu. Ya. Lalu KPU RI coret. Ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu. Karena ada beberapa dalil permohonan yang bukan wewenangnya termohon, bukan wewenangnya kita. Misalnya bagi ayam atau bagi ambulan. Tunggu persoalan ayam beko gitu bahas ketua. Persoalan ayam cukup beko. Karena persoalan itu ayam itu agak lucu. Nah, tapi persoalan gini gitu, Bang. Ya. Selama ketua berada di Mahkamah Konstitusi itu, pernah ada kejadian unik atau kejadian lucu yang pernah ketua alami gitu? Apakah ada, kalau orang kan bersengketa sampai ke tingkat Mahkamah Konstitusi itu kan tegang nih. Tapi kalau ketua Raffi lihat dan kita bercerita dari luar, itu gak ada ketegangan sama sekali ketua menghadapi kasus tersebut gitu. Kalau hal yang unik, yang lucu, Raffi, di mahkamah itu, kalau di ruang mahkamah mungkin nggak ada yang apa. Ya. Tapi di luar kondisi di mahkamah itu banyak lucu. Bahkan ya, jadi gini. Waktu pas mau masuk di gerbang mahkamah itu, foto-foto lah kan. Biasalah. Foto. Pas turun dari tempat foto itu, ada ibu-ibu yang menawarkan gelang. Bapak Ketua, ini gelang bisa untuk meyakinkan hakim. Ini nih gelangnya? Enggak. Bukan yang ini. Bukan yang ini. Waduh, salah lagi. Ini gelang ini bisa meyakinkan hakim. Wah, dia jualnya itu 5 juta. Emang bisa ya hakim diyakinkan dengan gelang? Tapi gelangnya kayak ini kan cuman bukan gio ini yang di kalau hari balai ini ketemu ini. Iya. Nah, ini kan kaca, enggak ada. Iya. Cuma karena ketua aja pakai harganya tinggi ya. Terserah ketua. Mau ketua bilang kaca. Jadi ada ibu-ibu dan dia menawarkan ke seluruh. Tentang dia pergi ke pihak ini, pihak itu. Saya lihat itu ada yang begitu. Jadi dia menawarkan jasa perdukunan di MK itu. Ada. Wah, ada ya. Sekali ini apakah ruangan ini banyak mistis-mistisnya. Nah, terus ada juga yang menawarkan pijit. Pijit? Ya, pijitnya tuh dia jualan apa? Dia pukul-pukul kepala.
Jadi ada juga usaha itu. Jadi memang di mahkamah itu Ya orang bermasalah di mahkamah otomatis stres lah kan. wah, Sakit kepala makanya ada yang iya alat kan? ini Alat refleksi lah. refleksi. Jadi banyak yang unik-unik gitu. Mm-mm. Tapi yang enaknya di mahkamah itu ada kopinya. Mm-mm. Kopinya itu bukan kopi yang itu loh, bukan kopi yang seduh pakai sendok. Ya, tapi Kopinya kopi hotel. ah. Kopinya kopi hotel, ada gulanya, dan pasti ada 3 snack. Ya. Nah, ada 3 snack. Dan itu saya pertama kali tuh loh ke Mm-mm. Mahkamah Konstitusi. Dan ternyata berkumpul se-Indonesia seperti itu, baik situ ada KPU-nya, ada Bawaslu-nya, ada pihak si calon dari semua Indonesia. Mm-mm. Memang lucu-lucu. Nah, berarti ketua ngopi dan ngambil snack. Ya. Nah, tapi bawa berkas nih banyak. Oh ya. Bagaimana itu? Berkas yang ditinggal atau seperti apa? Ya kan kalau ketua bisa lah ambil kopi dan snack. Yang berkas-berkas kan sama apa? Sama anggota. Sama anggota atau ditinggal dari resepsionis? Ya, cerita itu yang luar biasa. Jadi memang waktu pas di Tunggu dulu. apa? Para penonton setia tamu, ketua KPU Tanah Datar pengen terkenal. Karena saking pengen terkenal, beliau sengaja meninggalkan berkas di resepsionis agar KPU Tanah Datar dipanggil Iya. oleh mic-nya Mahkamah Konstitusi. Itu ceritanya bagaimana gitu? Karena begini, di satu sisi orang selalu begini, yang tahu Sumatera Barat itu cuman Bukit Tinggi, Padang. Mm-mm. Batu Sangkar oke lah, masih banyak yang tahu. Pagoriong oke lah. Pagoriong oke lah. Tapi yang namanya Tanah Datar itu terkadang tidak ada di alam bawah sadarnya orang. Iya. Ya, jadi ya sekalian branding gitu kan. Saat saya daftar pagi itu berkasnya banyak. Memang saya tinggalkan di resepsionis. Titip dulu ya Bu ya. Supaya dipanggil. Bukan dititip. Oh enggak. Dan saya daftar, ambil KTP, ambil KUKT-nya, saya kalungin, berkasnya yang saya bawa ke dalam sidang, saya tinggalkan di resepsionis. Resepsionisnya nggak tahu. Saya yakin itu karena berkasnya yang saya bawa pun hilang pun, saya yakin pengacara akan bawa. Ya. Jadi ditinggalkan saya resepsionis. Untung nanti nama ternyata dipanggil. Iya. Oh ternyata iya. Ya habis merokok sebatang 2 batang lah. Menjelang apa dipanggil kan. KPU Tanah Datar. Wah itu. Jadi saya masuk. Jadi semua orang, karena itu pengumuman yang pertama itu. Dan itu di dalam kondisi itu kan tadi ketua bilang ada Bawaslu, ada KPU, ada pihak terkait atau ada kuasa hukum. Ya semuanya ada. Berarti di sana juga ada OC Kaligis. Ada, beliau ada, Bawaslu ada, kami, terus dia ada pihak, ya hampir semua pihak ada. Saya melihat itu, hampir semua pengacara kondang sana. Atau kita pengen liatin ke OC Kaligis, kok yang bapak termohonkan ini saya gitu. Ini dipanggil di KPU Tanah Datar. Enggak juga. Yang lain adalah membrandingkan. Nah, gitu. Karena begini Raffi, ini pemirsa kawan-kawan nggak tahu ya. Saya ini udah Tanah Datar 2009. Ya. Meskipun sekarang sudah sedikit tertimbun lemah. Ya. Tertimbun lemah. Tapi secara prinsip saya ini duta pariwisata. Iya, betul. Jadi sedikit banyaknya ya saya harus membawa nama Tanah Datar. Branding ya kan? Branding dong. Ya, jadi ya ini saatnya juga gitu. Tapi ya nggak ada yang record. Kalau ada yang record kan bagus juga. Tapi kan terkenal juga sedikit kan, ternyata ngapain itu Tanah Datar? Berkasnya si KPU-nya ketinggalan di meja resepsionis. Lagi saya juga alasan sebenarnya sih saya capek bawa itu lebih. Mungkin kan sambil pagi-pagi itu ngopi, ya jadi diteng-teng susah juga. Taruh di situ aja. Untung-untung dipanggil. Ya dipanggil. Alhamdulillah dipanggil. Nah dipanggil. Jadi kelihatanlah brandingnya nama Tanah Datar. Nah begitu. Jadi cerita-cerita yang ada di mahkamah itu memang unik-unik. Unik-unik. Bahkan di waktu pas pembacaan putusan itu nggak lagi di dalam ruang-ruang panel, tapi mahkamah menyediakan TV besar, nonton bareng itu.
Cuman ya mungkin di kita itu nggak terlalu gemuruh ya. Tapi saya lihat di tempat-tempatnya peserta lain tuh pakai sorak-sorak, pakai goyang-goyang mereka, terutama di wilayah-wilayah di timur ya, pakai nari-nari, joget-joget gitu kan. Wah, kalau kayak gitu polisinya siaga terus, karena apa yang disengketakan di daerahnya udah sampai ke Jakarta. Nah itulah cerita-cerita yang ada di mahkamah itu, unik-unik. Itu pengalaman hidup yang nggak mungkin saya lupakan. Gini ketua, berarti kan itu menuju persidangannya. Dan setelah ketua tahu permohonan dari pemohon itu, ketua menanggapinya, berpikirnya seperti apa? Karena gini, kalau Raffi pribadi nih gitu, melihat sengketa-sengketa yang ada sampai ke Mahkamah Konstitusi, ini kan permohonan orang ini kan jelas nih money politik, pembagian uang gitu. Iya. Nah, permohonan dari senator bukan bagi-bagi uang, bagi-bagi ayam itu tadi lah. Oh iya. Jadi seluruh dalil-dalilnya si pemohon itu pada prinsipnya kita udah jawab semua. Jadi saat kita konsultasi ke KPU RI, jawaban-jawabannya itu dicoret-coret oleh KPU RI. Jadi kalau ini bukan tanggung jawab kita, nggak usah jawab. Nggak usah jawab. Jadi setiap ada hal-hal yang mungkin tidak ada hubungannya dengan KPU, tentu kita bilang itu bukan kewenangan dari KPU, bukan kewenangan termohon gitu. Jadi itu yang jadi patokannya, sehingga kita hanya cukup menjawab apa-apa yang disampaikan itu sesuai batas kewenangan kita saja. Dari gugatan pihak pemohon itu berapa kemarin itu? Pada prinsipnya kita menangkap gugatan dari pemohon itu dia ada 3 mainstream ya. 3 mainstream. Pertama itu tentang perihal TSM. TSM ya. Selanjutnya netralitas ASN dan keberpihakan si termohon kan. Termohon itu bisa dibaca di permohonannya pihak pemohon, sehingga kita hanya menjawab sesuai dengan batas-batas kewenangan kita dan apa yang kita ketahui perihal kejadian-kejadian tersebut. Gitu. Misalnya berapa jumlah suara yang ada di sekian TPS yang didalilkan, berapa jumlahnya, itu kita harus menjawab itu. Jadi kita jawab sesuai dengan kewenangan kita saja gitu. Dan kita mohonkan kepada mahkamah apa yang kita yakini kebenarannya sesuai dengan tugas dan kewenangan kita di KPU. Sehingga itu yang menjadi patokan bagi kita, sehingga nggak ada keraguan lagi. Dan entahlah ya Raffi, saya juga bingung itu. Pada sidang itu, padahal saya kurang tidur rasanya. Kenapa bisa sampai kurang tidur kita? Ya pastilah, karena dia H-1 itu jawaban harus dikirimkan. Dan kita harus ada perbincangan dengan kuasa hukum ya. Tapi tak kenapa pagi itu saya pribadi merasa sangat bahagia saja gitu, karena mungkin berpikir ternyata sejauh inilah perjalanan hidup saya. Karena Raffi, saya ini dulu anak honor. Saya lulus ASN, saya mundurkan diri, saya mencoba mengambil alih kepemimpinan di KPU agar demokrasi dan pemilu di tanah air itu menjadi lebih baik, gemilang ya. Tak hanya baik saja, gemilang. Dan karena mungkin hal-hal yang di belakang yang membuat saya sedikit tenang dan nyaman gitu, karena kita tanggal 22 ya itu tanggal 20-nya tuh diparipurnakan penghargaan itu kan. Iya. Jadi terbawa ada penghargaan yang didapatkan, secara psikologis ke batin saya bahagia lah ya. Bahagia. Sehingga rasanya dalam melewati persidangan ini kami yakin gitu. Kami yakin bahwasanya
ini akan berlangsung secara damai, secara tentram, dan setelah putusan dibacakan, kita melihat sama-sama melihat di media sosial. Kedua belah pihak saling menghubungi, kedua belah pihak saling memaafkan, saling minta maaf gitu. Dan ini pelajaran yang sangat mahal. Betul. Sangat mahal. Karena ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa KPU untuk melakukan tindakan. Nggak mungkin kita akan mempertemukan orang yang berseteru. Karena yang satu pasti bawa suara rakyat juga, ini bawa suara rakyat juga. Tapi setelah putusan mahkamah itu selesai, dan kedua pemimpin ini langsung saling menghubungi, saling berkomunikasi lah. Saling berkomunikasi. Itu indah sekali. Kita harus catatkan kejadian-kejadian itu untuk cerminan demokrasi kita ke depannya. Karena seperti yang kita sampaikan di acara deklarasi damai dulu, ini pertama kali di Tanah Datar itu punya calon 2 paslon. Perdana. Bahkan saya pun sendiri diundang Raffi beberapa kali, saya nggak bisa hadir gitu. Betul. Karena menjaga independensi, menjaga netralitas. Tapi yang sekarang sudah selesai, tentu kita kembali lagi kepada kita sama-sama dukung lah industri kreatifnya. Kita sama-sama menghadirkan pilkada-pilkada yang demokratis dan martabat. Sehingga begini, yang perlu diingat adalah sekian lama berdemokrasi lokal di Tanah Datar, mungkin inilah yang paling panas. Betul. Kita harus akui itu. Keterbelahannya itu sangat kental, menuju tajam. Tapi perlu disampaikan dalam sanubari kita bahwasanya tidak ada darah yang tumpah, tidak ada kaca yang pecah, ataupun asap yang terbakar. Tapi ada yang terpenjara. Itu adalah penegakan hukum, Nabi. Jadi kita harus paham juga, ini pelajaran yang mahal di sini. Betul. Ini pelajaran yang mahal. Sehingga apakah ini suatu cerminan untuk kita ke depannya? Dalam era modern ini. Makanya saya pernah bilang dulu, apakah kita kagok? Jadi untuk meningkatkan mental pemilih ternyata, apa kita kagok untuk dalam menghadapi pilkada ini? Enggak. Tapi gini sebenarnya gini, selepas pilkada kan berseteru sampai mahkamahnya. Ini jujur, sebenarnya Raffi punya video pasca Ustadz Afrizon bebas. Raffi sempat podcast dengan Ustadz Afrizon. Tapi tidak jadi kita belum kita upload karena takut nanti ini video bakal jadi bahan gorengan. Itu salah satunya. Karena Ustadz Afrizon kan termasuk yang menjadi ini juga bahan juga bagi pemohon waktu itu kan. Jadi nanti takutnya makin melebar ini persoalan kita. Jadi itu sengaja Raffi tahan. Itu belum kita keluarkan, dan insya Allah setelah video kedua ini bakal kita keluarkan. Itulah itu salah satu tindakan yang Raffi ambil dalam kecerdasan politiknya. Itu dalam melihat situasi yang mungkin kalau kita upload ini semakin panas. Karena begini Raffi, pilkada itu bagian dari demokrasi. Betul. Demokrasi itu ada kompetisi gitu. Ada kompetisi. Nah, jadi kalau ada kompetisi di situ, maka yang diuntungkan itu adalah daulat rakyatnya. Betul. Karena rakyat itu dia datang ke TPS dan menunjuk siapa yang dipilih, elected position, dia dipilih, ya kan? Nah, itu letak dari demokrasi itu. Ada saatnya kita melakukan kompetisi. Nah, tapi yang paling tinggi itu adalah persatuan. Betul. Nah, itu adalah persatuan di mana ada saatnya kita itu bertarung, ada saatnya kita mengembalikan posisinya itu kembali kepada daulat rakyat. Jadi kita harus pandai-pandai untuk melihat situasi itu. Kalau semisalnya ibarat pepatah Minang dulu,
kok diegang tak jelo-jelo. Iya. Kok diikan dua Badan badan tiang. Jadi memang kalaulah tanah datar ini luak nantu, kalau sudah jernih di sini, aku yakin itu sampai ke Sumatera Barat ini selesai. Ya, sama juga dengan imbauan Bapak Bupati Tanah Datar setelah ditetapkan oleh DPRD. Ya kan? Kalau Raffi menangkapnya seperti ini. Ke bahasa Bapak Bupati kan adalah bisa kita lihat di videonya yang beredar di media sosial. Tapi kalau bagi Raffi intinya sama juga dengan ini. Persoalan 01 dan 02 itu udah clear. Nah, sekarang kita berpikir sebagai kita putra dan putrinya Kabupaten Tanah Datar. Mari bersama-sama kita memikirkan persoalan daerah kita demi kemajuan daerah kita, demi berkembangnya daerah kita. Nah, jadi udah gak ada lagi. Ini sama dengan kasus waktu Pilpres 2014, cebong kampret, ya kan? Ini 0102. Nah, kita udah beda, udah nggak ada urusan tentang 0102. Kita sekarang berpikir kita ini Tanah Datar. Betul. Ya kan? Karena kalau selamanya kita bakal terpecah, ini Tanah Datar ini nggak bakal maju karena selalu pihak ini menjelekkan pihak ini merasa paling hebat dan merendahkan pihak sebelah. Itu nggak boleh. Seperti kata Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, ya kita saatnya bersatu. Kapan negara ini bakal maju kalau elit-elitnya tidak bersatu gitu. Dan alhamdulillahnya Pak Ricci setelah putusan MK, beliau menelpon Pak Eka dan mengucapkan selamat, ya kan, dan ya saling berkomunikasi baik lah. Nah, terakhir gitu otomatis kerja KPU Kabupaten Tanah Datar habis menyongsong 2029, mungkin tahapan 2025 sampai 2027 masih ada nggak? Ya, kalau tahapannya reguler tentu tidak ada. Jadi setelah ini KPU tentu pada posisi bersama Bawaslu adalah melakukan pendataan pemilih berkelanjutan. Jadi pemilih itu setelah berkelanjutan kita juga lakukan pendataan kembali. Itu sesuai termin yang disampaikan oleh nanti KPU RI. Kemudian kita melakukan penyadaran, pendidikan pemilih, dan pendidikan politik. Nah, makanya ini kita minta juga kepada industri-industri kreatif seperti podcastnya Raffi, dimanapun salurannya, adalah persiapan kita untuk pemilu 2029. Jadi kita nanti mungkin saya pribadi tentu tunggu. Arahnya Raffi udah tahu. Tapi Raffi nggak pengen nih. Keluarnya dari mulut ketua Raffi nggak pengen. Tapi begini. Karena dulu. Kami berharap begini. Outputnya adalah tahun 2029 nanti para orang-orang yang berada pada simpatisan, para relawan yang memang pada prinsipnya petarung bebas, ya, masuklah partai politik, ikutlah dalam partai politik, warnailah partai politik itu, berdemokrasilah ke lembaga rakyat sesungguhnya, yaitu partai politik. Itu yang sangat kita harapkan. Kita berharap partai politik juga bersinergi. Kita di KPU juga akan bersinergi dengan partai politik untuk sebesar-besarnya melakukan rekrutmen politik dan komunikasi politik. Itu yang kita harapkan di 2029 nanti. Gini gitu tadi kita menyinggung industri kreatif atau yang kayak seperti podcast inilah. Ini Raffi yang meminta. Ini Raffi yang minta sama ketua nih. Apakah ada ketua berkeinginan untuk mencerdaskan pemilih dan mencerdaskan masyarakat Kabupaten Tanah Datar atau Sumatera Barat atau Indonesia ini terkait tentang bagaimana menjadi seorang pemilih yang baik, bagaimana kiat untuk memilih seorang pemimpin baik legislatif maupun eksekutif.
apakah ketua akan berkolaborasi atau mau bekerja sama dengan industri kreatif atau bakal membuat industri kreatif sendiri di KPU Tanah Datar? Kita akan pakai semuanya. Pakai semuanya? Semua saluran dipakai. Baik industri kreatifnya di YouTube-nya Raffi, YouTube-nya orang lain, YouTube-nya KPU Tanah Datar, atau mungkin di radio, konten TikTok-nya siapa kek. Yang pada prinsipnya adalah meletakkan demokrasi, meletakkan daulat rakyat itu di tangan rakyat. Sehingga kedepannya rakyat itu tidak mau lagi tergoda pada uang, janji-janji manis. Rakyat yang cerdas, dia sudah tahu siapa yang akan dipilih sebagai pemimpin. Kalau pemimpin ini belok kanan, berarti dia ke sini. Belok kiri, dia ke sini. Jadi dia itu merasa cerdas dalam berpolitik. Dan juga tentang teknis-teknis kepemiluan KPU. Kita harus akui pemilu kita itu pemilu paling ruwet. Tapi seolah selesai. Tuh. Nah, mana yang model A, model B, model C, C1, C2, C3, C6, yang pada prinsipnya literasi ini yang belum sampai ke masyarakat. Jangan hanya ini dikonsumsi oleh mahasiswa hukum atau mahasiswa ilmu politik saja. Ini harus sampai ke relung hati masyarakat. Sehingga kita mampu nantinya di 2029 percaya diri dalam menghadapi pilkada, dalam pemilu maupun menghadapi pilkada. Nah, semua saluran itu tentu kita akan upayakan, termasuk juga dalam rekrutmen partai politik. Kita akan berupaya semaksimal mungkin menciptakan masyarakat yang cerdas, yang tahu dan literasinya kuat. Kenapa? Karena perlu diketahui bahwasanya dalam negara yang demokratis itu yang paling penting adalah daulat itu berada di tangan rakyat. Betul. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah jelas bahwasanya daulat itu tangan rakyat itu di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Betul. Nah, jadi yang maka disusunlah suatu pemerintah Indonesia itu dalam suatu undang-undang negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasarkan kepada Ketua Yang Maha Esa. Jadi ada yang berkedaulatan rakyat. Yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan baru Pancasila di bawahnya kan? Pancasila bawahnya. Artinya pemilu itu salah satu sarana kedaulatan rakyat. Dan sarana kedaulatan rakyat itu dia punya azas. Orang taunya kan cuma luber jurdil. Pemilu dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tapi ada satu lagi, dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Betul. Itu mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilaksanakan pemilu itu sekali 5 tahun. Karena ini berperkara tentang krisis kenegaraan, krisis politik. Itu berbahaya. Kalau krisis kesehatan, kita bisa kirim obat, kita bisa kirim dokter. Kalau krisis pendidikan, kita bisa kasih guru, kita kasih buku, kita kasih pembelajaran. Krisis pangan, kita kasih bantuan makanan. Itu makan bergizi gratis. Itu contohnya misalnya. Nah, tapi kalau krisis politik itu kompleks. Sehingga waktu pas zaman COVID itu mau tidak mau kita harus melaksanakan meskipun itu melawan hati nurani, satu virus yang sangat berbahaya. Artinya hal yang demikian tentu kita tingkatkan literasinya pada masyarakat. Itu. Dan Raffi sangat berharap juga gitu, karena gini gitu. Selepas dari pilkada 2020 2020 deh. 2020. Pilkada 2020 itu berimbas kepada Pileg 2024. Jujur-jujuran kita, biaya Pileg 2024 itu bagi caleg itu besar itu. Karena caleg-caleg caleg-caleg yang 2024 kemarin untuk bisa menduduk di anggota DPRD itu
mengeluarkan biaya yang cukup banyak, gitu. Ya, cukup besar. Ya, Raffi kan caleg juga. Ya, dan kebetulan saya nggak mengeluarkan biaya yang cukup besar. Jujur-jujuran nggak sampai 10 juta malah. Ah, Nah, coba ketua lihat, dan siapapun yang nonton channel YouTube ini, Raffi maju dapil 1. Bagi saudara-saudara yang berada di negara Suraso, bagi saudara-saudara yang berada di negara Padang Gantian atau Kecamatan Padang Gantian, Lintobu Utara, apakah masif Raffi mengedarkan baliho atau spanduk? Nggak ada. Karena Raffi emang sistemnya emang direct selling. Turun ke rumah masyarakat, kita datang, kita bersilaturahmi gitu. Ya kalau rakyatnya mau pasti dia pilih Raffi. Nah, tapi persoalannya rakyat belum mau. Rakyat belum mau menerima caleg yang bermodalkan niat, keinginan, harapan, dan air ludah. Tapi masyarakat sepertinya karena dampak Pilkada 2020 itu berefek kepada 2024, rakyat itu memilih pemimpin yang mana mengeluarkan cuan. Nah, kita takutnya 2029 nanti caleg, masyarakat itu memilih caleg mikirnya gini, di waktu Pilkada 2024 dulu kami dapat angpau atau dapat cuan dari caleg kosong sekian gitu kan, 500 ribu. Ini masa kami cuma dikasih 200 ribu? Ya, kita sangat menyayangkan. Kan kapital aja semua itu, bernegosiasi persoalan angka gitu. Jadi orang merasa ini jujur-jujuran gitu lah. Kalau pola dan mekanisme seperti ini kita pertahankan, sepertinya pileg itu hanya permainan untuk orang-orang kaya. Itu yang mungkin kita berusaha untuk merubah itu, dan pekerjaan itu tidak mungkin KPU sendiri. Jadi Raffi sangat bersyukur ketua punya niatan untuk mengedukasi masyarakat sebelum proses tahapan pileg atau pilpres 2029 nanti. Dan ucapan terima kasih untuk ketua. Tapi gini gitu, ini to the point saja, jelas-jelas saja. Ketua mau nggak kerjasama dengan, atau kita kerjasama lah antara KPU Kabupaten Latar dengan tamu-tamu nih ketua? Kalau bagi kami di KPU tentu kalau mau kerjasama, karena kita lembaga negara, praktis tentu harus secara terlembaga, secara kedinasan ya. Tapi kalau insya Allah saya pribadi dengan saya yang memang memiliki pengalaman sebagai praktisi, tentu memiliki tanggung jawab. Dan kalau dikerjasamakan ya tentu tidak perlu kita lakukan MOU atau apa. Tapi insya Allah saya akan tetap hadir dari seluruh ruang-ruang yang ada. Baik nanti di bulan Ramadan, baik nanti di hari-hari besar, baik nanti di channel YouTube-nya orang. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya memang ini tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab yang mungkin kita coba untuk meminimalisir kebiasaan politik uang. Atau uang politik. Karena kita harus membiasakan rakyat mengeluarkan uang untuk politik. Kita harus membiasakan itu. Kalau memang mau mendukung orang, kalau memang mau orang ini adalah pemimpin yang kita harapkan, maka kita yang mengeluarkan uang itu. Apakah itu hal yang yang nggak mungkin jadi? Loh, di negara-negara barat sudah biasa itu. Sudah biasa. Masyarakatnya itu sudah biasa menghabiskan uang untuk politik. Tapi kita kan sudah kadung terbiasa masyarakatnya dengan menerima. Jadi dari sekarang, kalau misalnya ada dusana, ada kawan, ada handai taulan kerabat yang mungkin di 2029 dia membawa aspirasi kita, dan orang yang memiliki nilai aspirasi itu datang kita, basuur wejo buku, molah kita kaluan uang kita, agak cie spanduk pun jadi, datang ngecen pilihlah ko orang kokoh. Dan yang paling penting,
adalah bergabunglah ke partai politik. Karena gini juga gitu. Karena itu sama dengan pituah orang Minang gitu. Tinggi itu dia banjongan. Nah, Ya kan? Nggak ada yang bambongan. Ya kan? Kalau seharusnya nih ya, orang yang duduk menjadi bupati, anggota DPRD itu bukan calegnya yang pergi datang mencari suara. Tapi caleg itu dianjungan bagi dia orang. Model kata ketua tadi, misalnya Raffi nih, ada Raffi sangat suka dengan seorang tokoh nih. Raffi melihat tokoh orang ini baik, pemikirannya kritis dan gesit karena jiwa muda masih ada dan Raffi suka dengan dia. Seharusnya Raffi ya setidaknya mengeluarkan modal dikit lah supaya panutan Raffi ini bisa duduk. Raffi cetak kayak spanduk seperti kita bilang. Raffi yakinkan masyarakat bagusnya kita pilihnya si Anu gitu. Karena kalau menurut Raffi orangnya seperti ini. Nah, berarti kan ada banyak orang yang menganjungkan dia. Ada banyak orang yang membranding dia. Tapi kalau sekarang ini kebanyakan dari caleg maupun cabub maupun cawabub, mereka yang menjual diri dia sendiri. Ya kan? Lebih dominan calegnya, lebih dominan cabub atau cawabubnya gitu. Bahkan ini mohon maaf gitu. Kalau seandainya ini Raffi fair-fairan saja. Kalau seandainya kita jujur-jujuran ya, ini persoalan kasus Pilkada Kabupaten Datar ini ada upaya untuk menggeser sudut pandang masyarakat Kabupaten Datar. Karena Raffi berpikiran seperti ini. Orang tidak lagi membahas persoalan money politik. Karena yang terngiang di otak orang sekarang yaitu kasus bagi-bagi ayam. Tunggu, jujur. Ketua pernah dengar nggak kalau di Kabupaten Datar ini yang hangat persoalan bagi-bagi politik? Bagi-bagi uang. Padahal di pilkada kemarin transaksi uang itu ada. Tapi karena yang besar itu sampai ke Mahkamah Konstitusi, yang hangat itu ayam. Lain kali Raffi harus undang Bawaslu juga. Bagaimana pandangannya tentang penegakan hukum pemilu. Jadi kalau untuk teknis pemilu, demokrasi, menjaga kedaulatan rakyat, melayani pemilih, melayani calon, itu mungkin ke KPU. Karena lembaga pemilu itu nggak cuman Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu juga ada. Jadi kalau untuk itu kita sudah jawab dalam permohonannya, bukan kewenangan KPU. Karena takut gini gitu, Raffi takutnya gini. Karena yang disampaikan kepada masyarakat itu baik dari Mahkamah Konstitusi, yang kasus yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, baik yang diterima oleh masyarakat dari tonton video live itu gitu. Jadi jangan sampai masyarakat berasumsi kalau dibaginya itu duit gak apa-apa. Karena yang pembagian duit tidak pernah bermasalah sampai ke Mahkamah Konstitusi. Yang bermasalah itu ayam. Enggak juga. Nah, jadi kita harus tetap tekankan money politik itu di saat pemilu tidak boleh. Pastilah. Kita emang harus menyampaikan itu. Jangan mau dijual murah. Itu. Dan suara itu dia menentukan loh. Nih, kawan-kawan pemilih, pemimpin yang kawan-kawan pilih nanti, baik itu dia adalah presiden, gubernur, bupati, apalagi anggota DPR, mereka mendapatkan posisi-posisi jabatan, elected position, karena rakyat. Tuh. Dan mereka yang berpegang nantinya untuk mengatur anggaran, mengatur regulasi, mengatur pemberdayaan. Istilahnya, daulat kita itu kita serahkan kepada pemimpin. Tapi yang berdaulat itu adalah rakyatnya. Dia yang memilih. Nah, coba bayangkan begitu besarnya posisi-posisi yang kita berikan kepada pemimpin itu. Lah, kok Anda mau hanya dibayar sekian ratus ribu, tapi ternyata
kekuasaan yang mereka miliki itu besar. Iya. Baik itu di level eksekutif ataupun legislatif. Sehingga jangan dijual murah, apalagi dijual belikan. Jangan. Makanya kita harus melakukan revolusi total terhadap pola pikir. Ya, terhadap mental. Mindset. Terhadap mental. Kita harus rubah dulu. Jangan biasakan terima politik uang, tapi pemilih biasakanlah menyumbang untuk politik. Iya, betul. Ya, kita harus biasakan itu. Orangnya baik, orangnya bagus, kita sumbang. Apakah ada timbal baliknya kepada kita? Nah, ini bukan perdagangan. Ini bukan dagang. Dan yang jelas adalah kalaupun kita itu adalah suka simpatik dengan itu, yakinlah suara rakyat itu tidak akan bisa bertukar. Betul. Ya, itu suara rakyat. Itu suara Tuhan. Jadi kalau mungkin belum ada kesempatan orang yang kita calonkan, caleg itu bukan pilihan kita, tentu itu mungkin adalah suratan gitu. Ya, suratan dulu. Tapi kalau memang itu adalah rakyat memang memilih diberi suara adalah dia nggak akan lari kemana. Sehingga yang perlu tuh adalah kegotong royongan kita bersama dalam melaksanakan itu. Jadi harus free and fair. Jadi harus bebas dan adil. Aturan mainnya itu jelas. KPU itu, pemilu itu, aturan mainnya jelas. Gak ada yang melenceng-lenceng. Gak ada. Aturan mainnya adalah ini, ya udah sampai di belakang itu. Meskipun ada upaya-upaya hukum ya. Seperti kalau misalnya kita evaluasi pemilu kemarin, tahu-tahu nggak suka dengan PKPU, gugat ke MA. Nggak suka dengan undang-undang pemilunya, gugat ke Mahkamah Konstitusi. Tapi meskipun itu digugat, meskipun itu berubah, tetap berkepastian hukum. Jadi kalau untuk aturan main, KPU itu, Bawaslu, pemilu itu sudah jelas tetap aturan main. Tapi kalau untuk hasil, itu sebelum dilakukannya rekapitulasi, sebelum dilakukannya pencoblosan, adalah Tuhan yang mengetahuinya. Betul. Tapi kalau sudah dilakukan pencoblosan, mulai dihitung di TPS, mulai direkap, maka itulah hasil akhirnya. Pun kalau tidak setuju, masih ada upaya hukumnya. Jadi masih ada aturan mainnya. Sehingga paling ujungnya itu tetap pada demokrasi Pancasila. Itu yang paling penting. Makasih Ketua, udah nggak terasa kita udah ngobrol 1 jam lebih nih. Ini mau dibagi 2 bagian? Nggak mau Raffi. 1 jam nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena gini, tadi Raffi udah dapat kodenya dari Ketua. Insya Allah sepakat Ketua. Raffi juga berterima kasih. Ketua punya keinginan untuk mencerdaskan bangsa, mencerdaskan masyarakat dalam menjadi seorang pemilih itu seperti apa, pemilu itu seperti apa, dan kita berharap perpolitikan Kabupaten Tanah Datar ini makin gemilang ke depan. Dan Raffi juga sangat membuka ruang, sangat membuka pintu nih podcast tamu-tamu kepada KPUD Kabupaten Tanah Datar. Jika kita bisa berbicara, kita bisa sharing dengan konten ini, melalui konten ini kepada masyarakat, Raffi sangat berterima kasih. Dan semoga Ketua nggak bosan-bosannya untuk datang ke podcast temu-tamu dalam rangka kita membicarakan tentang kiat-kiat pemilu, habis itu mekanisme pemilu itu seperti apa, dalam rangka mencapai perpolitikan Kabupaten Tanah Datar yang gemilang. Ini banyak juga ya, ada komedi, wilayah, pendidikan. Jadi itu karena politik lah, politik. Dan Ketua kebetulan ada di pihak komedi. Oke, terakhir Ketua terima kasih. Semoga
ke depan, dan selamat juga kepada ketua yang sudah menyelesaikan rangkaian dari Pilkada Kabupaten Terima Nalatar kasih. dan sudah diparipurnakan juga kemarin oleh DPRD Kabupaten Nalatar. Iya. Dan setelah diumumkan juga Bupati terpilih kita yaitu Bapak Eka Putra dan Wakil Bupati terpilih kita yaitu Bapak Ahmad Fadli. Dan semoga Bapak Eka Putra dan Bapak Ahmad Fadli bisa mengemban amanah ini dengan sebaik mungkin untuk mengantarkan Kabupaten Tanah Datar yang madani, berkelanjutan dan berkesinambungan dengan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih. Jangan visi misinya Raffi yang bikin. Oh tidak. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di podcast temu tamu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.